Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik perempuan dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Sekali lagi kita akan bincang-bincang dengan topik perempuan dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Dan untuk perbincangan ini tentu saya sudah dengan narasumber, dan kali ini ada 2 orang. Dan untuk kesempatan ini saya akan, sebelum saya mengajak bincang-bincang, tentu saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Pertama saya berikan kesempatan kepada Dr. Jane untuk memperkenalkan diri lebih lengkap, kemudian Ibu Vivi Siors. Silakan Dr. Jane memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Aswin. Para Tribuners, perkenalkan saya Dr. Jane Takumansang, SPOG. Sehari-hari bekerja sebagai dokter spesialis kebidanan kandungan di rumah sakit swasta dan juga melayani praktek pribadi. Ya. Bu Vivi, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Selamat bertemu di Tribun Bakudapa. Ya, perkenalkan, nama saya Vivi Siors, aktivis perempuan di Suara Perempuan Sulut dan Gerakan Perempuan Sulawesi Utara. Terima kasih. Dan Tribuner, tentu demikian perkenalan singkat dari kedua narasumber, dan tentu untuk menyingkat waktu saya akan langsung mengajak kedua narasumber untuk berbincang-bincang. Tentu persoalan reproduksi ya, kesehatan reproduksi bagi wanita, satu hal juga yang tidak bisa kita anggap enteng, bahkan ini salah satu yang krusial ya di era saat ini. Artinya sesibuk-sibuknya seorang perempuan, tentu seorang perempuan juga harus memperhatikan ya akan kesehatan, akan reproduksinya. Dan untuk itu kita akan berbincang-bincang terkait dengan hal ini, dan juga karena di sini ada seorang aktivis suara perempuan, Ibu Vivi Siors, kita akan membicarakan terkait dengan kasus-kasus yang kira-kira secara psikis dan hal lainnya akan mempengaruhi akan keberadaan reproduksi wanita. Dan tentu yang pertama saya akan bincang dengan Dr. Jane ya. Dr. Jane. Dr. Jane terkait dengan kesehatan reproduksi wanita ini. Gimana sebenarnya usia yang pas ya bagi seorang perempuan untuk artinya reproduksinya dia sudah bisa hamil ya, bisa melahirkan seorang anak. Memang mungkin bisa dikata bahwa ketika dia akil balik ya mungkin sudah bisa, tapi dari sisi kesehatan kan harus ada, pasti ada apa, mau bilang syarat bukan ya, ini ada yang ideal gimana dok? Ya, memang kalau perempuan dikatakan dia sudah bisa bereproduksi saat akil balik. Ya. Tetapi kita ketahui usia 12 tahun itu perempuan itu masih dalam proses pertumbuhan, termasuk organ reproduksinya masih bertumbuh. Nanti sempurna fungsi reproduksi 18 tahun ke atas. 18 tahun sampai 35. Di atas 35 fungsi ovariumnya sudah mulai berkurang secara perlahan-lahan, dan biasanya di atas 45 itu mulai memasuki masa premenopause. Jadi kalau usia reproduksi yang ideal itu 18 sampai 35 tahun untuk seorang wanita. Walaupun memang di atas 35 ya yang masih, jadi fungsi ovariumnya masih bagus, dia bisa hamil dengan baik, melahirkan bayi dengan baik. Karena kalau di atas 35 resiko kelainan bawaan, kelainan kromosom, kelainan kehamilan, perkembangan kehamilan itu sudah lebih besar karena fungsi ovarium sudah mulai menurun. Jadi kualitas sel telur yang dihasilkan juga kadang sudah jelek. Ya. Di usia 35 ke atas. 35 ke atas. Ya. Kalau di bawah 18 karena alasan tadi, seorang perempuan masih dalam masa pertumbuhan, termasuk organ-organ reproduksi, fungsi hormon masih mau capai keseimbangan. Ini hal-hal apa misalnya yang misalnya banyak kan kita lihat perempuan masih di bawah 18 tahun misalnya sudah
hamil atau sudah sudah hamil, sehingga mempengaruhi akan beresiko untuk kesehatannya dia. Hal-hal apa yang bisa orang bikin sehingga artinya ini kan sudah terlanjur kan, banyak yang begitu. Ini hal-hal apa yang dilakukan secara medis untuk meminimalisir resiko-resiko? Ya kalau di bawah usia 18 tentu dia perlu perhatian khusus. Baik dari suaminya kalau ada, orang tua perlu gizinya diperbaiki, vitamin, suplemen, kemudian perkembangan kehamilannya harus lebih rutin, harus Itu kontrol. efeknya sebenarnya apa? Efeknya Efek apa? Kalau karena- tadi kan kalau 35 ke atas dikatakan Resiko. resikonya. Nah, kalau di ini Kalau di bawah 18 tahun, karena ibu ini masih dalam pertumbuhan, jadi bayi juga bisa mengalami gangguan pertumbuhan. Bisa lahir prematur, mudah keguguran, mudah juga terjadi bayi kecil, bayi lahir kecil. artinya Karena beratnya tidak sesuai ideal ya. dengan usia kandungan karena ibunya masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian resiko-resiko anemia juga lebih besar. Resiko mudah terkena infeksi juga lebih besar karena itu perempuan ini masih dalam masa pertumbuhan. Ya, ya. Saya ke Bu Vivi. Bu Vivi, sebagai aktivis di Suara Perempuan, tentu ini selain hal-hal terkait kekerasan terhadap perempuan atau perlindungan terhadap perempuan, saya kira hal ini juga menjadi konsen kan di Suara Perempuan, menjadi kepedulian. Ternyata bagaimana kesehatan seorang perempuan termasuk di saat usia ideal untuk melahirkan atau bahasa ininya reproduksi ya. Apa kan perlu edukasi kan tidak semua, dan perlu organisasi perempuan yang peduli terhadap perempuan, Suara Perempuan ini salah satunya, untuk mensosialisasikan. Pertanyaan saya tentu hal apa itu yang dilakukan mungkin ke tokoh agama atau gimana? Ya, terima kasih Bu Aswin. Saya mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan Dr. Jane karena dari sisi medis. Tapi realita kenyataan yang menjadi tugas ya, kalau kami ini kan pegiat. Saya seorang konselor. Jadi banyak diperhadapkan dengan persoalan ketika perempuan itu yang paling banyak kejadian justru di bawah 18 tahun itu. Jadi korban pemerkosaan. Ada juga sudah di atas 35 tahun. Jadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, itu kan banyak hal. Jadi tadi selain jadi korban pemerkosaan, dia tidak menginginkan kehamilan. Nah, tapi kami harus bersyukur karena kan dari sisi regulasi itu menjamin. Sekarang dari dengan sisi penyedia TPKS layanan kan seorang dokter yang ahli. Yang problem sekarang ada begitu banyak perempuan-perempuan baik di bawah 18 tahun atau lebih itu tidak mendapatkan informasi yang benar, tidak menginginkan kehamilan, akhirnya datanglah di tempat-tempat yang tidak profesional. Betul. Karena saya pernah ada sekitar berapa ya, mau hampir mungkin 500 sampai 1000 kami konseling, cari gali. Jadi kalau konseling pun itu dilakukan memang oleh juga itu, tapi tugas kami seperti konseling itu menghadirkan bukan hanya misalnya sepihak yang ingin mendapatkan informasi. Jadi intinya kami memberikan informasi yang benar terkait dengan kesehatan reproduksi, karena tadi kesehatan reproduksi itu kan dilihat dari sisi fisik, psikis maupun sosial. Nah, persoalan sosial itu yang banyak kami temui ketika dia misalnya jadi korban pemerkosaan itu kan tidak diinginkan. Nah, nanti mungkin dokter secara medis akan tambah yang paling aman itu berapa kalau misalnya kehamilan memang tidak diinginkan dan meminta pertolongan yang harusnya kami arahkan, datanglah ke dokter yang profesional. Yang ahli, karena yang tadi dukun regulasi, karena kami dapatkan dia tidak menginginkan, dia datang kalau dulu itu orang bisa datang cari itu tanpa minum cap tikus kata banyak-banyak, loncat dan itu saya cerita-cerita kan itu dari memang saya dapatkan dari pasien yang memang kami konseling, ada yang selain pakai cap tikus malah dulu ini cerita pakai apa sampai pohon kalumpang, minum nas, sampai minum obat yang dia tidak tahu efeknya. Jadi malah membahayakan diri kan itu. Iya. Nah, itu yang kami menyayangkan karena
angka kematian ibu itu cukup tinggi. Kalau mau lihat mungkin di sekitar tahun berapa itu 305.000 dari 100.000. Yang paling makanya mungkin ya hari ini kami harus mengangkat kenapa perempuan. Tadi resiko-resiko tadi banyak. Iya. Nah, saya kira juga sebetulnya saya ingin menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan karena itu harus diatur di dalam SOP supaya itu ketika nanti ada laporan, karena masuk ke kami memang dok banyak kali ada korban kasihan tapi kehamilan besar harus teruskan, tidak boleh sudah kan beresiko yang kan betul. Jadi tak kira ini jadi perhatian selain tugas berat penyedia layanan seperti dokter ahli kami yang kami paling tidak tugas kami itu memberi edukasi, informasi yang benar. Ketika dia juga berulang-ulang misalnya mau apa istilah yang keren ini aborsi, meminta aborsi, itu sangat berisiko karena dia akan berulang-ulang. Di usia 18 ke bawah dia belum tahu beresiko berulang-ulang ya akan rusak kan alat reproduksinya. Lagi-lagi memang perempuan yang kita harus beri perhatian. Nah, Dinas Pemberdayaan Perempuan kami yang selalu didatangi oleh korban-korban yang notabene tadi misalnya dia tidak menginginkan karena korban pemerkosaan, saya kira juga Tribun sudah pernah sering memfasilitasi menghadirkan dari UPTD dengan dinas itu harus diatur SOP. Supaya dia akan aman karena orang merasa perempuan-perempuan misalnya Sulawesi Utara ya semua ingin mendambakan sebetulnya kalau mempunyai anak tapi itu tadi ada prosedur, tapi kalau bagaimana dengan yang tidak kawin, korban pemerkosaan, kadang orang masih salah pengertian lah kalau mau aborsi itu kan dosa apa semua, tadi kan ada hal-hal sosial lain yang perlu dipertimbangkan. Nah, tak kira menjadi perhatian ya kita semua kalau kami itu ingin memberi informasi yang benar, jangan yang salah. Misalnya kan habis begitu misalnya karena so mengalami apa ya istilah dokter aborsi yang memang yang aman, jangan yang sampai ketuk beresiko. Nah ini tak kira misalnya contoh habis itu kan harus diarahkan yang mau pakai mau pakai kontrasepsi apa yang aman. Iya itu yang tak kira jadi perhatian orang karena pernah orang lakukan bersama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan, sebetulnya ingin merevisi sih undang-undang yang sudah lama itu, tapi ya bersyukur ketika undang-undang kesehatan yang tahun berapa itu nomor berapa sudah direvisi jadi 36 2009, malah ada turunan peraturan pemerintah spesifik atur kesehatan reproduksi. Dan itu harus kita informasikan ke masyarakat terutama perempuan yang memang lebih banyak resikonya. Belum lagi kalau dia korban pemerkosaan misalnya pelakunya itu mengidap penyakit GO, sifilis yang memang ketakutan sampai di HIV/AIDS dok ya. Jadi artinya ya kita bersyukur Dr. Jane siap untuk bersama dengan pengalaman-pengalaman yang kami dampingi. Kemudian dari sisi medis juga ada tanda-tanda nanti warning oleh dokter sebaiknya perempuan itu harus bagaimana-gimana. Intinya di situ. Kalau kami memberikan informasi yang benar supaya kasihan janganlah pergi di tempat-tempat yang salah kan. Itu. Selama ini apa yang menjadi kendala apabila terjadi suatu kehamilan yang tidak diinginkan, pengalaman dalam melakukan aktivitas ya. Kan begini, apabila terjadi suatu kasus biasanya kan misalnya meminta pertolongan, mungkin keinginan ada, tapi kan dana gimana? Kalau pemerintah menyiapkan dana itu atau tidak? Atau dari kan itu gimana? Kadang-kala kan kalau kami itu kan biasanya karena ini sudah ada UPTD, makanya sebenarnya saya ingin lagi jalin komunikasi dengan itu bisa diatur kan, misalnya anggaran ya. Kadang-kala itu dibebankan ke pasien itu. Itu bisa di atas 600, nggak tahu sekarang lebih tinggi kalau misalnya itu. Yang pasti
resikonya juga di anggaran. Nah, kadang apakah kalau pelaku itu tidak mungkin dia tidak mau tahu karena namanya, Betul. tapi ada juga kan datang ke kami itu ya di atas 4 bulan itu kan Seberesiko, mau tidak mau beresiko. harus melanjutkan. Nah, ini Melanjutkan, iya. perlu diatur, tak kira mesti ada pedoman yang memang menjamin juga perempuan itu bisa merasa aman baik informasi yang didapatkan maupun pelayanan. Ya barangkali lebih lebih misalnya UPTD pas saya cek mereka memang rujuknya di rumah sakit, belum disiapkan secara spesifik, misalnya ada dokter ahli kandungan seperti misalnya dokter James begini, tapi mereka rujuknya ke itu. Jadi konseling masih belum terlalu meluas, betul. Karena kami ya sudah pernah mengambil bagian karena memang waktu itu kenapa kami harus temui ibu-ibu itu pun bervariasi datang, bukan berarti dia sudah kawin tadi, datang masih pacaran, so berani melakukan. Dan kami lebih senang kalau ada konseling seperti itu tidak bisa hanya sepihak, mesti ada temannya, entah suami atau entah keluarga supaya message ini, pesan informasi yang benar ini sampai. bisa gulir. Iya. Dan yang perempuan ada yang menguatkan lah ya ketika mungkin dia dalam posisi secara psikologis dia dalam keadaan lemah. Karena kalau hasil misalnya karena pemerkosaan tidak ada orang mau suka seperti itu, dia butuh penguatan, makanya harus lebih lengkap. Kalau ada berbagai konseling penting, dokter yang melayani secara medis itu penting dengan memberikan penguatan, itu yang penting. Dok, tadi kita sudah berbincang-bincang terkait dengan bagaimana alat reproduksi yang sehat, perempuan yang secara usia dianggap reproduksinya sehat. Ini mungkin tadi sudah disinggung oleh Ibu Vivi bahwa ada perempuan-perempuan yang tidak menghendaki untuk terjadi kehamilan, apalagi apabila terjadi lewat suatu pemerkosaan. Kira-kira selain misalnya menggugurkan atau aborsi, ada tidak cara yang lebih baik, yang lebih aman atau gimana? Ya memang prinsipnya kalau kasus perkosaan dari segi medis yaitu mencegah jangan sampai terjadi kehamilan. Karena prinsipnya kalau kami dari dunia medis, istilahnya aborsi medis itu dilakukan atas indikasi medis. Kalau memang kasus perkosaan, mungkin kalau nanti sudah ada kerjasama dengan suara perempuan atau yang terkait, jadi ada konseling, ada pembinaan. Kalau memang sudah terjadi kehamilan, mungkin aborsi akan dilegalkan. Karena selama ini kan selama tidak indikasi medis, aborsi tetap dianggap ilegal. Jadi prinsipnya sebenarnya kasus perkosaan itu secepatnya kita cegah jangan sampai terjadi kehamilan. Tapi yang masalah sekarang banyak kali kasus perkosaan itu malu, tidak mau datang, diperkosa atau mungkin suka sama suka pasangan, tapi belum menghendaki kehamilan, atau mungkin suami istri yang tidak KB, tidak KB dengan baik. Nah, itu harusnya terutama untuk kasus perkosaan harus bisa diberikan pencegahan jangan sampai terjadi kehamilan. Itu ada obat yang bisa diberikan tapi dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam. Jadi kasus perkosaan ada obat tapi waktunya 2x24 jam. Sangat singkat. Iya, jadi kebanyakan kasus itu kan diketahui nanti 1 minggu, kadang 10 itu sudah hari, bisa dengan obat ya. Sudah terlambat, cuma bisa berdoa mudah-mudahan tidak terjadi kehamilan. Kalau pas perempuan itu diperkosa tidak masa subur. Kalau tidak masa subur mungkin tidak terjadi kehamilan. Tetapi mungkin yang lebih utama adalah pendampingan dari segi psikis mental juga fisik, karena tetap biar bagaimana ada hal yang memberatkan untuk perempuan itu, walaupun mungkin tidak terjadi kehamilan. Gitu. Jadi 2x24 jam. 2x24 jam adalah waktu untuk mencegah jangan terjadi kehamilan akibat perkosaan. Jadi
kasus perkosaan itu harus segera melapor. Intinya melapor gitu ya. ke Melapor ke polisi dulu, Kang. Ya, kemudian Karena dilakukan dokter mungkin visum. akan bertindak ketika lapor di polisi, kan. Ya, polisi biasanya melakukan visum. Visum itu dilakukan oleh dokter. Biasanya dokter kandungan, dan biasanya kami langsung memberikan obat itu untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kalau memang terbukti dari hasil visum memang ada perkosaan. Dan bukti-bukti perkosaan itu bisa didapat dalam 2 kali 24 jam. Kalau Artinya, sudah lewat tidak dapat lagi. betul. Sisa sperma tidak ada lagi di vagina. iya. Artinya ini ya, dokter mau mengatakan bahwa apabila terjadi ada perempuan yang menjadi korban perkosaan secepatnya melapor, ya, sehingga kalau dia secepatnya melapor, banyak sekali kebaikan yang bisa dia dapat, ya. Pertama, dengan dia melapor ke polisi, tentu polisi akan lebih cepat menciduk akan pelakunya, menangkap. Kedua, dari sisi medis, apabila dia tidak menghendaki akan ada peluang akan terjadi kehamilan, tentu bisa tadi dikatakan ada obat untuk 2 kali 24 jam. Ketiga, untuk untuk memperkuat laporannya ke polisi, visum masih ini ya, bisa dilakukan dalam 2 kali 24 jam. Visum. Kalau bukti-bukti perkosaan seperti himen yang robek, ada sisa sperma di vagina, itu bisa ditemukan dalam 2 kali 24 jam. Kalau selebih gimana? Sudah hilang tanda-tanda. Artinya ini akan membuat lebih sulit untuk kasus ini lanjut untuk pembuktian, ya, Dok. Nah, artinya di Tribunals, di bincang-bincang ini mau menginformasikan ke perempuan tentunya yang tentu kita tidak menghendaki keluarga kita, anak kita perempuan untuk menjadi korban. Tapi seandainya ada yang menjadi korban, tentu dikatakan oleh dokter jangan malu, karena dikatakan tadi bahwa untuk menghalangi kehamilan waktunya pakai obat itu cuma 2 kali 24 jam. Kemudian untuk visum, ya, Dok. Visum itu sama. Kalau dia lewat, tentu akan lebih sulit untuk dilakukan untuk pembuktian. Sehingga artinya Bu Vivi, tentu ini berarti budaya, jangan lagi ada kan bilang budaya malu untuk mau ini itu karena berbagai alasan. Tapi tentunya kan ada problem juga dari sisi medis. Iya, ketika perempuan itu dia tidak berdaya, karena dia kan namanya dia korban, dia itu diancam. Makanya kenapa kasihan datang di kami, datang di lembaga pemerintah itu dalam kondisi memang nggak bisa lagi tadi yang cerita pencegahan dari awal itu, tapi karena tadi mengalami pengancaman, tidak bertanggung jawab, mau tidak mau. Nah, sekarang saya kira informasi ini yang memang sangat kita butuhkan ya. Ketika kita jauh-jauh lah, kita tidak mau di Sulawesi Utara perempuan yang harus kita hargai, punya hak yang sama, tapi mengalami seperti itu. Tapi realita ada kasus-kasus yang seperti itu, ya. Saya harus berterima kasih ada satu informasi yang dokter sampaikan, dan pengalaman kami juga kan nggak mau ketika datang ke kita melapor, waduh, ini kita bawa lagi konsultasi dengan dokter ahli, tapi memang tidak boleh deh oleh polisi apalagi. Mau tidak mau kasihan harus melanjutkan kehamilan itu. Nah, kita berharap ya, kita ini perempuan laki kan sama ciptaan Tuhan, tapi ternyata kekerasan terhadap perempuan itu dari waktu ke waktu meningkat. Salah satu tadi karena korban itu pun dilakukan bisa oleh ayah sendiri, ayah tiri, tetangga, orang tak dikenal. Dan ya kita sudah lihat di media kenyataan yang kami hadapi, ya sangat sedih memang. Tapi ketika nantinya saya berharap sangat berharap lembaga yang sangat berkompeten, misalnya ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian sudah ada unit memang yang itu perlu memang kita harus care dengan persoalan-persoalan begini, karena kalau enggak, sekalipun memang kejadian barusan mau tidak mau karena sampai sudah melahirkan, ya ini akan jadi perebutan keluarga pelaku, ya kami ambil yang baik itu masih, karena ini yang so pasca. Saya kira
informasi yang kita juga butuhkan untuk sampaikan ke, bukan juga cuma ke perempuan ya, bicara kesehatan reproduksi itu kan ya rentan juga anak-anak, remaja laki-laki. Kadangkala memberikan informasi-informasi tentang kesehatan reproduksi, hak-hak dia juga, termasuk anak perempuan ya, mungkin karena sekarang era digitalisasi so terlupakan. Padahal kalau mau bicara soal dulu kan tabu, orang tua mau sampaikan mulai Belum masa dia akil balik, hati-hati. Mau sampaikan juga, mau sebut, mau bilang vagina masih tabu, mau bilang apa penis tabu, padahal nggak boleh. Sebenarnya pendidikan itu memulai dari rumah sebetulnya. Ketika anak-anak mulai, marilah mungkin dengan sekarang mau cari juga anak-anak informasi itu sebenarnya mudah. Tapi masih ada kewajiban orang tua untuk menyampaikan itu. Jadi ya anak perempuan harus tetap punya hak untuk menolak ketika dalam pacaran pun. Itu yang bahaya sekarang kan, orang tua lepas kontrol, anak-anak cepat sekali untuk mendapatkan, sebetulnya mereka mudah mendapatkan di informasi-informasi itu. Nah, kita sih sebetulnya ingin mencegah saja ya dok, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus yang kita khawatir-khawatiran itu pasti ada kan, tapi karena ini realita kami menghadapi, melewati, menolong banyak perempuan untuk mendapatkan informasi yang benar, apalagi hadir dokter begini yang memang punya spesialis itu ya, kita harus bersyukur. Saya ke dokter ya, ke dokter Jane. Dokter Jane, ini tadi ya kita bercerita terkait dengan apabila terjadi kasuistis, peluang terjadi kasuistis, kemudian apa yang harus kita lakukan. Tadi dokter sudah mengatakan apa yang boleh dilakukan pencegahan, apa yang bisa menolong sehingga memudahkan juga kepolisian, dan Ibu Vivi juga telah mendapatkan banyak hal-hal yang menghalangi untuk bagaimana seorang perempuan melapor di kepolisian, bahkan untuk dengan mudahnya menyatakan saya diperkosa atau saya hamil di usia muda. Tidak semudah yang dibayangkan ternyata ya. Banyak kondisional yang menghalangi hal ini. Tapi terkait dengan kompetensi Bu Dr. Jane, bagaimana sih sebenarnya, tadi sudah dijelaskan ya usia, dari sisi usia. Kalau perempuan sudah terlanjur hamil atau hamil dalam keadaan memang diinginkan, kira-kira apa sebenarnya yang harus dilakukan? Perempuan hamil. Pokoknya ini kan, karena hamil kan sama. Entah dia ada ini diperkosa, tapi semua kan ingin dia untuk selamat yang sehat, supaya janinnya sehat, bayi sehat. Gimana dia punya ini? Ya, prinsipnya seorang wanita sejak dia hamil, pertama kali tahu hamil, dia harus memeriksakan diri, memastikan kehamilannya bagus. Jadi itu usia berapa dia harus memeriksa? Bulan atau minggu? Ada trimesternya. Di kehamilan ada 3 trimester. Trimester pertama itu sampai 12 minggu. Trimester kedua itu 14 sampai 28 minggu. Dan trimester ketiga di atas 28 minggu sampai 40 minggu. Jadi sejak awal kehamilan, begitu tahu hamil, harus segera memeriksakan diri. Pertama, di trimester pertama itu karena apa? Memastikan betul hamil. Kedua, memastikan kehamilannya betul di dalam kandungan. Dan kemudian ketiga, memastikan kualitas kehamilannya bagus. Jadi ada terbentuk bakal janin. Kadang ada orang tes positif, tapi ternyata dia tidak tahu dia hamil di luar kandungan. Nanti datang di apa ada istilah itu? Jadi kehamilan ektopik. Jadi hamil di luar kandungan. Ternyata hamilnya tidak di dalam rahim, tapi hamil di salurannya atau di indung telurnya. Itu kalau tidak diketahui secara dini, akan terjadi kehamilannya berkembang, akan terjadi perdarahan. Jadi salurannya pecah atau indung telurnya pecah, perdarahan di dalam. Akhirnya ibu datang dalam keadaan perdarahan intraabdomen, perdarahan di dalam perut, dengan kondisi syok kadangkala, kondisi anemia, sehingga membutuhkan perawatan di rumah sakit. Dan kehamilan luar kandungan ini tidak bisa dilanjutkan. Harus begitu
Itu aborsi harus. Itu bukan gimana? aborsi, namanya di laparotomi, di operasi, dikeluarkan kehamilannya. Karena tidak bisa hamil di luar kandungan sampai 9 bulan, tidak bisa. Biasanya di sekitar 8-10 minggu itu sudah pecah. Karena kalau di saluran itu cuma sekitar 3 cm, 2-3 cm salurannya, tidak mungkin berkembang seperti rahim. Yang normal. Yang normal. Normalnya hamil di dalam rahim. Kemudian kelainan lainnya, kelainan pembentukan kehamilan. Jadi terjadi kehamilan, tes kehamilan positif, tetapi setelah diperiksa cuma ada kantong, tidak ada bakal janin. Itu namanya telur kosong, hamil yang orang bilang oh nyak berkembang. Itu Ada juga ya. ada juga, itu harus dikeluarkan. Kemudian yang tadi Ibu Hamil Vivi bilang anggur. hamil anggur, itu juga diketahui di trimester pertama. Trimester Hamil anggur pertama itu yang sampai berapa? sampai 12 minggu. Sampai 12 Sampai minggu. 12 minggu. Jadi trimester pertama paling tidak 1 kali kontrol. 3 bulan ya. Ya, 12 3 minggu. bulan pertama. Paling bagus begitu tahu hamil. Karena kehamilan luar kandungan itu cepat diketahui, dari sekitar 5 minggu, 6 minggu sudah bisa kelihatan dengan USG. Kemudian trimester kedua untuk mendeteksi pertumbuhan perkembangan. Berarti trimester kedua itu yang sudah lebih dari 12 minggu Lebih ya. dari 12 minggu. Itu sedikit aman 12, itu atau gimana? Ya prinsipnya kehamilan tidak ada yang aman 100%. Kehamilan ada risiko rendah, ada risiko tinggi. Yang risiko rendah artinya ibunya sehat, umurnya sesuai range 18 sampai 35 tahun, tidak ada penyakit penyerta, itu dikatakan hamil risiko rendah. Karena dalam perjalanan dari risiko rendah bisa jadi risiko tinggi. Jadi trimester pertama mungkin risiko rendah, masuk trimester kedua masih risiko rendah, masuk trimester ketiga di atas 28 minggu tensi mulai naik. Itu berubah jadi kehamilan risiko tinggi. Seperti itu. Dan memang di puskesmas juga, di pusat-pusat layanan kesehatan masyarakat itu semua sudah bisa ditangani. Walaupun Puskesmas ya pusat kesehatan masyarakat. Walaupun bidan yang periksa dia juga seorang bidan, dia tahu mendeteksi ini kehamilan risiko rendah atau risiko tinggi. Kalau dia curiga kehamilan risiko tinggi, dia segera rujuk ke rumah sakit, ke tempat ada dokter ahli. Kehamilan risiko tinggi itu ya gimana? Ada sakit bawaan Ya, atau jadi ada faktor ibu, ada faktor bayi, dan ada faktor kehamilan. Jadi faktor ibu biasanya ibu-ibu dengan penyakit penyerta, darah tinggi, diabetes mellitus, ibu dengan hepatitis, ibu dengan HIV, macam-macam penyakit penyerta, dari penyakit jantung, itu hamil risiko tinggi. Kemudian dari faktor bayi yang dikandung, bayi dengan riwayat ancaman keguguran, bayi mahal, ada yang kawin sudah lama baru dapat, bayi tabung, itu risiko tinggi dari segi bayi. Kemudian dari segi kehamilannya terlalu tua, terlalu muda, atau jarak terlalu dekat, atau kehamilan lalu riwayat operasi, itu juga kehamilan risiko tinggi. Kalau terlalu muda itu mungkin yang 7 bulan di bawah 18 tahun itu terlalu muda. Terlalu tua di atas 35 tahun. Terlalu dekat
di masa kehamilan sampai persalinan secara sehat. Dan hak bereproduksi itu adalah hak seorang wanita untuk memilih reproduksi yang sehat. Jadi tempuh jalan yang sehat dengan mengikuti petunjuk dokter, berobat, memeriksakan diri secara teratur agar supaya boleh melahirkan generasi yang sehat, penerus bangsa dan negara kita yang sehat dan masa depan yang gemilang. Ya. Bu Vivi silakan. Selengkap ini dokter, jadi ya, paling tidak ya kita karena peduli, care dengan ilmu khusus ini, ilmu kesehatan masyarakat ya, terkait dengan kesehatan reproduksi ya, paling tidak kenapa kita lebih care juga ke perempuannya, karena tadi kita sudah banyak berbincang, paling tidak tadi ketika perempuan membutuhkan informasi yang benar, ketika anak-anak juga membutuhkan informasi yang benar, paling tidak konseling juga penting ya untuk perempuan tadi yang mengalami baik kehamilan yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Nah itu perlu konseling. Kemudian berharap dari pemerintah itu harus mengatur SOP itu standar supaya jelas langkah-langkah yang diambil ketika nanti ada masalah-masalah terutama perempuan yang jadi korban kekerasan itu perlu diatur. Kerjasama tentu memang dengan lintas sektor termasuk kepolisian yang terkait dengan visum dengan dokter ahli supaya nanti ketika hal itu dilakukan karena kita ingin semua perempuan itu aman, sehat tadi dan harus punya posisi-posisi tawar juga ya untuk boleh kita mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Saya kira perempuan harus tetap kuat, perempuan harus tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi dan mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus yang sudah kita angkat dan datanglah ke dokter yang memang ahli. Jangan ke tempat-tempat yang tidak aman, yang beresiko, yang menimbulkan kematian ketika perempuan itu tidak diberikan edukasi juga, dan itu penting saya kira ini. Terima kasih. Ya. Dan demikianlah topik perbincangan kita ya, sekali perempuan dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Dan tentunya saya Asun Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jane Morhen Takumansang yang merupakan ahli obstetri dan ginekologi atau ahli kandungan ya, dan juga kepada Ibu Vivi Siors SKM yang merupakan pegiat suara perempuan sulut dan gerakan perempuan sulut yang telah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di Tribun Bakudapa ini. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.